Coba pikirkan. Presiden Joko Widodo Untuk memperbaiki lahan dan memiliki persemayan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Kita gunakan Hal setiap Setiap pagi kita bangun, langsung nyalain lampu, pakai AC yang nyala semalaman, terus langsung pakai HP yang habis dicas semalaman. Tapi pernah gak sih kepikiran listrik yang kita pakai itu datangnya dari mana? Kami bertiga nonton film dokumenter Sexy Killers. Dan jujur setelah nonton, kami merasa bahwa listrik gak lagi terasa gratisan. Ternyata ada harga lain yang harus dibayar. Bukan pakai uang, tapi pakai lingkungan dan bahkan nyawa manusia. Tugas negara kan melindungi rakyatnya. Tapi di film ini, kayaknya negara lebih peduli sama investornya. Kalau pemerintah bener-bener jalanin kewajibannya, seharusnya izin tambang nggak dikasih sembarangan. Dan perusahaan yang merusak lingkungan harus bertanggung jawab. Film ini nunjukin fakta kalau sebagian besar perusahaan batubara di Indonesia ternyata dimiliki atau dipegang sama tokoh politik. Ada yang jadi pemilik tambang, sekaligus ketua partai. Ada juga yang punya saham di PLTU, tapi juga bikin kebijakan negara. Untuk memutus ini bagaimana Pak dari Pemprov Kaltim supaya tidak ada lagi korban jiwa Pak? Apa? Korban jiwa itu di mana-mana terjadi. Tapi kan ini bekas kolam tambang Pak meninggal. Ya namanya nasibnya dia meninggalnya di kolam tambang kan gitu. Itu aja. Nggak ada upaya Pak Berhasil. supaya tidak terjadi lagi Pak. Ya pasti upaya kan. Itu kan pertanggungjawabannya dunia akhirat. Akhirnya, yang pegang kekuasaan sama dengan mereka yang pegang bisnis. Demokrasi jadi kayak formalitas. Karena yang menang bukan suara rakyat, namun suara uang. PT Toba Bara senilai 130 miliar rupiah. Yang dijual adalah saham di sebuah perusahaan PLTU di Paiton, Jawa Timur. Menurut laporan Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, 4 perusahaan terkait keluarga Luhut Panjaitan memiliki 50 lubang tambang. Masing-masing dikelola PT Adimitra Baratama Nusantara, PT Trisena Mineral Utama, dan PT Indo Mining. Juga ada PT Kutai Energi yang merupakan anak perusahaan dari induk grup Toba Sejahtera. Total lahan konsesi yang dikuasai perusahaan yang terafiliasi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman di Kabinet Presiden Joko Widodo ini adalah 14.000 hektar. Sebenarnya ada cara lain. Energi terbarukan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, yang mana per tahunnya kita sangat sering terpapar sinar matahari. Ada juga angin dan bahkan air. Memang lebih ribet di awal, tapi kalau kita mulai sekarang, sampai kapan kita harus bergantung pada energi batubara? Hal ini juga sesuai dengan SDGs ke-7, energi bersih dan terjangkau. Adapun SDGs ke-13, yaitu tentang aksi iklim. Demi listrik murah di kota, banyak desa-desa yang menderita. Lubang tambang dibiarkan terbuka, sungai menjadi hitam, dan bahkan banyak anak-anak yang meninggal karena jatuh ke lubang tambang tersebut. Ironisnya, desa-desa ini tinggal di dekat sumber listrik. Tapi mereka sendiri tidak dapat menikmati sumber listrik tersebut. Jadi, siapa yang sebenarnya menikmati dan siapa yang menderita? Jujur yang paling kerasa buat aku kasihan banget sama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang gak punya pilihan lain selain tinggal di dekat tambang. Mereka gak minta jadi korban, tapi mau gak mau mereka kena dampaknya. Jujur
jujur kalau aku jadi mereka, aku juga pasti kesel. Film ini bikin aku nanya ke diri sendiri. Kalau kita udah tahu kayak gini, masih mau pura-pura nggak tahu? Kadang hati nurani itu muncul bukan pas kita yang kena, tapi pas orang lain yang kena. Aku nggak bilang kalau misalnya kita harus berhenti menggunakan listrik. Tapi minimal, kita bisa lebih sadar kalau misalnya ada harga yang dibayar oleh orang lain. Jika suatu saat nanti kami mempunyai kuasa lebih, kita tidak boleh buta seperti mereka.